Lo pernah nggak ngerasa udah kerja mati-matian, gaji udah naik, tapi utang kok nggak kelar-kelar? Rasanya kayak lari di treadmill, capek iya, tapi nggak maju-maju. Masalahnya, banyak orang asal bayar utang tanpa strategi. Hasilnya, cicilan nggak berkurang signifikan, bunganya malah numpuk, dan mental makin drop. Yang lebih nyebelin, kadang kita udah disiplin nyisihin uang tiap bulan, tapi ternyata uang itu cuma nutup bunga doang, pokoknya nggak gerak. Ini kayak nyiram pasir ke ember bocor, nggak ada habisnya. Padahal, ada dua metode populer yang udah dipakai ribuan orang di seluruh dunia buat nyelesain utang mereka. Bahkan ada yang berhasil bebas dalam waktu setengah dari yang mereka kira. Satu metode mainnya di mental, biar lo nggak nyerah di tengah jalan. Satu lagi, mainnya di hitungan, biar lo hemat bunga dan waktu. Kalau lo terus-terusan bayar utang tanpa arah, lo bakal buang waktu bertahun-tahun. Tapi kalau lo ngerti dua strategi ini, lo bisa memangkas waktu pelunasan secara signifikan. Stay sampai akhir karena kita bakal kupas tuntas dua metode ini, plus gimana milih yang paling cocok buat lo. Oh ya, sebelum lanjut, gue ingetin, subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan tips finansial yang bisa bikin hidup lo lebih ringan dan terarah. Banyak orang mikir, yang penting tiap bulan nyicil, nanti juga lunas. Kedengarannya logis, tapi di dunia nyata, logika itu bisa bikin lo rugi puluhan juta. Kenapa? Karena sistem bunga itu licik. Bank atau pemberi pinjaman punya perhitungan yang memprioritaskan bunga di awal. Jadi, meskipun lo bayar tepat waktu, pokok utang lo bisa nggak bergerak signifikan di tahun-tahun pertama. Contohnya gini, lo punya utang 50 juta dengan bunga 15% per tahun. Kalau lo bayar cicilan sesuai ketentuan tanpa strategi, bisa aja setelah setahun, total yang lo bayar udah belasan juta, tapi pokok utang baru turun 3-4 juta. Sisanya habis buat bayar bunga. Bayangin, kerja keras lo setahun cuma buat nutup uang sewa yang mereka minta. Kalau nggak ada strategi, lo bakal terjebak dalam lingkaran setan ini. Semangat lo pelan-pelan habis, lo mulai telat bayar, bunga makin menumpuk, dan ujung-ujungnya jumlah utang bisa lebih besar dari awal lo pinjam. Makanya, strategi itu penting. Lo perlu tahu cara memotong masa cicilan, menekan bunga, dan tetap termotivasi sampai akhir. Dua metode populer yang bakal gue jelasin nanti udah terbukti efektif, tapi kuncinya ada di pemilihan yang tepat sesuai kondisi lo. Banyak orang gagal melunasi utang bukan karena nggak punya uang, tapi karena mentalnya udah keburu nyerah. Nah, disinilah metode snowball jadi senjata. Cara ini fokus ke kemenangan kecil yang bikin lo terus termotivasi. Gimana caranya? Pertama, lo catat semua utang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tanpa peduli bunganya. Lalu, lo bayar cicilan minimum untuk semua utang, kecuali yang paling kecil. Yang ini, lo gebukin bayarannya sampai lunas secepat mungkin. Begitu utang terkecil lunas, lo bakal ngerasain sensasi lega dan percaya diri. Uang yang tadinya buat nyicil utang kecil, lo alihin ke utang berikutnya. Efeknya kayak bola salju yang ngeluncur dari bukit. Makin lama makin gede, makin cepat melunasi utang-utang lainnya. Kenapa ini works? Karena ngeliat utang lunas di daftar lo, itu bikin otak ngeluarin dopamin. Lo jadi semangat lanjut, bukan malah stres lihat total utang yang masih segunung. Metode snowball cocok buat lo yang butuh dorongan mental dan mau ngerasain progres cepat. Nanti di segmen selanjutnya, kita bahas metode satunya lagi, lebih logis secara finansial, tapi butuh mental baja buat bertahan. Dan percayalah, efeknya bisa nyelamatin lo jutaan rupiah. Kalau lo tipe orang yang mikir, gue nggak mau rugi 1 rupiah pun gara-gara bunga, metode avalanche ini cocok banget.
Prinsipnya simpel, fokus habisin utang dengan bunga tertinggi dulu, biar beban bunga nggak makin numpuk. Step pertama, lo catat semua utang beserta bunganya, dari yang paling tinggi ke paling rendah. Bayar cicilan minimum untuk semua, tapi kucurin semua ekstra uang lo ke utang dengan bunga tertinggi. Begitu itu lunas, baru pindah ke bunga tertinggi berikutnya, dan seterusnya. Secara matematika, ini cara paling efisien. Lo bakal hemat bunga jauh lebih banyak dibanding metode lain. Tapi, kelemahannya, lo mungkin nggak langsung ngerasa progresnya. Apalagi kalau utang bunga tinggi itu nominalnya gede. Makanya, metode ini butuh disiplin dan mental baja. Tips gue, kalau lo tipe yang gampang drop semangatnya, coba gabungin avalanche sama snowball. Misalnya, utang bunga tinggi lo ternyata nominalnya juga kecil. Gas ke situ dulu, biar mental lo tetap waras. Intinya, metode avalanche ini bukan cuma bikin lo bebas utang lebih cepat, tapi juga bikin dompet lo aman dari kebocoran bunga yang nyiksa tiap bulan. Lo nggak cuma lunasin utang, tapi juga melindungi masa depan finansial lo dari kebocoran yang nggak perlu. Kadang, hidup nggak selalu cocok sama teori. Ada yang lebih semangat kalau progresnya kelihatan cepat, snowball. Tapi juga nggak mau rugi bunga, avalanche. Nah, kalau lo ngerasa dua-duanya penting, kenapa nggak kita kawinin aja? Gue nyebutnya hybrid method. Caranya gini, urutkan semua utang dari bunga tertinggi ke terendah, sama kayak avalanche. Dari daftar itu, cari utang dengan bunga tinggi tapi nominalnya paling kecil. Hajar dulu yang ini, lo dapat dua keuntungan. Beban bunga berkurang, mental juga dapat boost. Setelah lunas, lanjut ke utang bunga tinggi berikutnya. Kalau di tengah jalan ada utang kecil lain, selipkan untuk dilunasi biar semangat tetap terjaga. Metode hybrid ini cocok banget buat lo yang butuh kombinasi sense of achievement dan efisiensi finansial. Lo tetap bisa lihat progres nyata di awal, tapi secara jangka panjang, lo juga nyelamatin uang lo dari bocor ke bunga. Kuncinya cuma satu, disiplin. Jangan sampai di tengah jalan lo malah tambah daftar utang baru. Kalau mau hasil maksimal, barengin metode ini sama budgeting ketat dan penghasilan tambahan, biar pelunasan makin kencang. Dengan strategi ini, lo nggak cuma bebas utang lebih cepat, tapi juga punya mental dan kebiasaan finansial yang sehat buat masa depan. Sebelum kita tutup videonya, ingat, bebas utang itu bukan cuma soal angka, tapi soal kebiasaan yang lo bangun. Kalau lo ngerasa tips ini bermanfaat, bantu gue biar channel ini bisa terus bagi solusi yang nggak ribet tapi nyentuh masalah lo sehari-hari. Klik tombol subscribe sekarang, biar lo nggak ketinggalan strategi simple lain yang bisa ngebantu lo nafas lebih lega, baik di finansial maupun hidup lo.